kita tidak menyimpannya dengan benar, sebelum waktu kadaluarsa dia sudah rusak. Jadi bisa untuk mendiagnosis, mencegah, bisa mengurangi gejala, dan bisa untuk menyembuhkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama kami Bincang Tribun Bengkulu yang siap menyajikan informasi edukatif untuk Tribuners dimanapun berada. Kali ini Tribuners di Bincang Tribun akan memberikan tips terkait penggunaan obat yang baik dan tepat. Apalagi obat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun untuk penggunaan sendiri, kita perlu tahu bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan pas untuk kesehatan kita. Untuk itu, di Bincang Tribun Bengkulu kali ini menghadirkan seorang apoteker yang sudah ahli di bidangnya dan siap memberikan tips cara penggunaan obat maupun penyimpanan obat yang tepat. Bersama kita sudah ada apoteker Iva Nadia. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riris. Selamat pagi. Tribuners, Mbak Iva ini merupakan salah satu apoteker yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Bengkulu. Iya kan Mbak ya? Benar. Oke, sudah berapa lama Mbak kita di sini? Kalau saya sendiri sudah di Rumah Sakit Jiwa ini sudah dari tahun 2011. Lumayan. Berarti ya? Udah berapa tahun ya? Sudah Sekitar 12 tahunan. 12 Ahlinya ini pasti. Insya Allah. Baik Mbak, sebelum kita bicara tentang penggunaan obat nih Mbak, pasti Tribuners banyak yang ingin tahu kan tentang ilmu apa yang harus kita pelajari atau sekolah mana untuk jadi seorang apoteker tuh Mbak. Oke, baik Mbak Riris. Jadi kalau untuk jadi apoteker itu kita kuliah dulu S1 Sarjana Farmasi. Jadi 4 tahun kuliah Sarjana Farmasi. Setelah lulus kita lanjutkan ke profesi. Profesi apoteker itu selama 1 tahun. Nah nanti setelah itu baru kita dapat gelar apoteker. Begitu. Berarti lumayan panjang ya itu. 5 tahun. 5 tahun ternyata. Oke. Baik Mbak, kembali ke tema kita tentang cara menggunakan obat. Di masyarakat ini kan khususnya yang awam itu banyak ditemui masyarakat gemar mengkonsumsi obat ketika mereka merasa sakit dan berhenti saat mereka merasa oh sudah sembuh nih, tapi tanpa mengindahkan aturan-aturan misalnya resep dari dokter atau jumlah obat berapa yang mereka konsumsi. Itu ada dampaknya nggak Mbak nanti buat kesehatan bagi pengonsumsi obat itu? Baik, jadi obat itu kan berbeda dengan makanan ya. Ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Nah, untuk kita aman menggunakan obat, itu kita harus memperhatikan dari mana kita mendapatkan obat tersebut, terus bagaimana kita menggunakan obat tersebut, kemudian cara penyimpanannya dan cara membuangnya. Nah, masyarakat kita ini yang saya lihat ya, mereka itu kadang mengkonsumsi obat tanpa tahu benar apa sih yang mereka konsumsi gitu. Jadi atau bahkan ada yang misalkan tetangganya punya gejala yang sama. Kemudian tetangganya cocok mengkonsumsi obat A misalkan. Nanti mereka juga akan mengkonsumsi obat A, beli di apotek tanpa konsultasi dengan dokter. Padahal meskipun gejala sama, belum tentu penyakit sama, belum tentu juga kalaupun penyakitnya sama, tingkat keparahannya belum tentu juga sama. Jadi memang perlu berkonsultasi dengan dokter, jangan meniru obat orang lain. Jadi perlu berkonsultasi dulu dengan dokter. Oke Mbak, bicara tadi tentang obat, berarti masyarakat sendiri harus berkonsultasi untuk menyembuhkan penyakitnya begitu ya Mbak? Sebenarnya yang paling tepat untuk menyimpan obat itu agar efeknya tidak berkurang atau mempercepat kadaluarsa itu seperti apa Mbak? Jadi nomor 1 kan masyarakat itu harus melihat informasi atau label dari obat itu ya. Jadi obat itu sendiri kan macam-macam ya, golongannya macam-macam, jenisnya macam-macam.
penyimpanannya juga pasti berbeda. bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan obat A dengan obat B, itu tidak bisa disamakan. Jadi kita harus lihat informasi di sana, penyimpanannya pada suhu berapa. Biasanya di setiap obat itu ada, misalkan disimpan dalam suhu ruangan. Nah, berarti kalau dalam suhu ruangan itu suhunya kurang dari 30 derajat. Tidak perlu dimasukkan ke lemari es. Ada kan kadang orang kita sirup pasti dimasukkan ke lemari es. Belum tentu, karena kalau yang dia disimpan di suhu sejuk, keterangannya misalkan suhu sejuk itu 8 sampai 15, boleh disimpan di lemari es. Tapi kalau dia tidak dikatakan lain, berarti disimpannya itu di tempat biasa. Cuman di suhu ruangan biasa, tapi diusahakan dihindari dari sinar matahari, dihindari dari panas, lembab. Jadi suhunya itu tidak merusak dari obatnya. Gitu. Jika kita tidak tepat nih nyimpan di tempat panas atau terlalu dingin, itu kandungan obat berubahkah atau gimana, Mbak? Ya, jadi kalau misalkan obat itu kan ada expire date ya, waktu kadaluarsa. Misalkan kadaluarsanya itu Januari 2024. Nah, kalau tidak menyimpannya dengan benar, sebelum waktu kadaluarsa dia sudah rusak. Akibatnya kan dia tidak sampai waktu kadaluarsanya, jadi dia rusak. Misalkan seperti tablet yang tadinya putih mulus ya kan, jadi berbintik-bintik kuning. Terus dari tadinya sirup itu kan jernih, jadi ada keruh ada keruh. Terus dikocok juga tidak menyatu lagi seperti itu. Jadi dia bisa rusak sebelum waktu kadaluarsanya. Oke, dan itu tidak boleh dikonsumsi yang jelas ya? Ya, kalau seperti itu tidak boleh dikonsumsi, karena kalau dia rusak itu berarti kadar zat aktifnya itu sudah berkurang dari kadar dia yang seharusnya untuk mengobati. Jadi kalaupun diminum, dia tidak bisa berkhasiat untuk menyembuhkan. Malah bisa sebaliknya, malah bisa membahayakan. Oke, Tribuners, tadi sudah dijelaskan sama apoteker Iva Nadia agar tidak menyimpan obat terlalu lama maupun tempat penyimpanan sendiri yang tidak sesuai suhu ya, Mbak ya? Jadi menyimpan sesuai dengan petunjuk atau informasinya. Kalau dia suhu sejuk berarti boleh di lemari es. Kalau tidak berarti di ruangan biasa saja dengan kondisi yang tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terkena lembab. Jadi sesuai dengan yang diharuskan untuk obat. Kalau bicara tentang obat, sebenarnya fungsi dari obat ini apa, Mbak? Karena kan masyarakat taunya untuk menyembuhkan penyakit. Untuk jadi keterangan medisnya seperti apa? Ya, jadi kalau obat itu sendiri sebenarnya tidak hanya menyembuhkan, bisa untuk mendiagnosis penyakit, bisa untuk mengurangi gejala penyakit. Jadi hanya gejalanya saja, misalkan sakit gigi. Bisa untuk mengurangi sakitnya, tapi tidak menghilangkan penyebab kita sakit gigi itu. Jadi hanya mengurangi gejalanya saja. Kemudian ada yang menyembuhkan. Jadi misalkan antibakteri, antivirus itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Gitu. Ada juga kan Mbak Ricis tahu vitamin kan? Tahu. Nah, itu untuk mencegah penyakit. Jadi bisa untuk mendiagnosis, mencegah, bisa mengurangi gejala, dan bisa untuk menyembuhkan penyakit. Itu obat. Obat. Ya. Sebenarnya fungsi dari fungsinya obat. Gitu. Oke. Tadi Tribuners kita baru tahu kan terkait obat ini tidak hanya menyembuhkan, ternyata ada 4 fungsi yang dimiliki obat. Oke, Dok, kita melihat lagi dari kebiasaan masyarakat yang kadang beli obat itu mengira-ngira sakitnya ini, dan di apotek tertentu dia milih obat. Itu bahaya nggak? Itu kan kalau obat itu ya ada beberapa golongan sebenarnya. Ada obat bebas, obat bebas terbatas, kemudian ada obat keras. Nah, ketiganya ini kan berbeda-beda. Cara mendapatkannya pun berbeda-beda. Misalkan obat bebas terbatas, kalau pasien mau beli langsung, misalkan di apotek dia mau beli, ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang obat keras itu memang harus dengan resep dokter. Ya, dan obat bebas terbatas biasanya hanya mengurangi gejala. Selain tadi Tribuners, kita kan sudah tahu nih bagaimana cara menyimpan obat. Nah, kali ini Mbak, untuk
cara memusnahkan? Karena kan kadangkala obat gitu masih banyak tersisa atau mungkin terlalu banyak menumpuk di rumah, itu cara memusnahkan bahasanya ya, itu seperti apa? Ya, jadi misalkan kita ada menyimpan obat di rumah, perlu kita sesekali cek. Yang pertama, apakah dia sudah kadaluarsa atau belum. Kalau dia sudah kadaluarsa berarti sudah tidak boleh kita simpan lagi. Terus yang kedua, dia belum kadaluarsa tapi kita lihat fisiknya ternyata sudah berubah bentuknya, baunya, rasanya sudah berubah. Nah, berarti itu meskipun belum expire, kita buang juga. Nah, membuangnya ini ada beberapa cara. Kalau dia sediaannya sirup, yang pertama mau dia bentuk sediaannya apapun, kita hilangkan dulu labelnya. Labelnya, misalkan dia masih ada nama kita, nama yang sakit gitu, kita buang dulu labelnya. Terus identitas obat itu juga kita buang dulu. Nah, misalkan tablet masih di dalam bungkusnya itu kan, kita buka dulu, kita gunting-gunting. Pokoknya nomor satu yang kita lakukan dalam membuang obat itu adalah kita buang identitas obat itu atau identitas pasien yang ada di situ, kita buang, bisa kita gunting atau kita robek-robek gitu. Nah, jadi sudah hilang dulu identitas obat itu. Nah, kemudian kalau dia bentuk sirup, masih ada sirupnya, kita cairkan dulu, kita encerkan, baru kita buang ke saluran air. Baru kemudian kita buang botolnya itu ke tempat sampah biasa. Itu kalau bentuknya cair. Tapi kalau bentuknya tablet, itu kita gerus dulu. Setelah kita keluarkan tadi dari kemasannya, kita gerus, kita campur dengan yang kotor, misalkan pasir, tanah, baru kita bungkus lagi, kita baru bisa buang ke tempat kita sampah biasa. Nah, itu untuk menghindari digunakan lagi, misalkan ada yang ketemu terus digunakan lagi. Nah, itu bisa membahayakan orang lain dan membahayakan lingkungan kita. Enggak tips khusus bagi pasien yang menggunakan obat tertentu agar pas penyimpanannya begitu? Jadi untuk masyarakat itu kita harus ingat bahwa obat ini tidak sama dengan makanan. Jadi kita perlu mendapatkannya, menggunakannya, menyimpannya dan membuangnya harus sesuai dengan karakteristik masing-masing obat itu. Jadi harus benar cara mendapatkan, cara menggunakan, cara menyimpan dan cara membuangnya harus benar. Terus jangan mencontoh obat yang diminum orang lain. Misalkan orang lain cocok, terus kita juga sebaiknya kalau memang penyakit itu agak lama kita rasakan, sebaiknya kita konsultasi dulu dengan dokter. Gitu. Tadi Tribuners, informasi dari apoteker Ivan Nadia tentu kita rasa sangat berguna bagi masyarakat awal seperti kita untuk cara penggunaan obat maupun cara menyimpan obat serta cara membuang obat. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Neris.